Allahumma sholli ala Muhammad. Ma fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di dalam dada, bukan adanya di kertas. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'u tanazza'an bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda dami wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri qulubi wa وقلبي ومقلتي وهب به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والشهادة وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 55. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu
من ربك فلا تكن من الممترين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Allah, diingat ketika Daud berkata siapa Allah kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai kanjeng Nabi Isa, ini sesungguhnya aku mutawaffika, mengambil engkau, mewafatkan engkau, mematikan engkau, warafi'uka, dan mengangkat engkau, ilayya, kepadaku. Jadi orang-orang yang makar itu, orang-orang yang punya siasat itu, yang punya rencana tersembunyi itu, yang ingkar kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam, hendak membunuh kanjeng Nabi Isa. Namun Allah juga punya rencana, dan yang pasti rencananya Allah yang akan terjadi. Wallahu khairul makirin. Dan Allah khair, lebih baik rencananya, lebih baik siasatnya. Al-makirin, siasat yang tersembunyi, tak ada yang tahu. Jadi orang-orang yang kafir yang ingkar kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam hendak membunuh kanjeng Nabi Isa. Namun Allah juga punya rencana, yaitu menyelamatkan kanjeng Nabi Isa. Diangkat kanjeng Nabi Isa. Ada yang bilang diangkat ke langit, ya. Pokoknya diangkat ke atas. Ini mutawaffika, sesungguhnya aku mengambil engkau, mewafatkan engkau, mengembalikan engkau, warafi'uka, dan mengangkat engkau. Kalau diangkat pasti ke atas. Jadi ditafsirkan bahwa kanjeng Nabi Isa setelah orang-orang kafir itu bersiasat, berencana, makar untuk membunuh kanjeng Nabi Isa, oleh Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Isa diangkat, diselamatkan. Yang dibunuh, yang disalib, yaitu sahabatnya, muridnya kanjeng Nabi Isa yang wajahnya diserupakan. Setelah kanjeng Nabi Isa alaihissalam diangkat kepada Allah, mutahhiruka, dan mensucikan Allah kepada engkau, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Jadi imannya para nabi dulu disucikan oleh Allah, jadi tetap anteng imannya. Waja'ilul ladzina tabauka, dan Allah menjadikan alladzina, orang-orang yang ittabauka, yang mengikuti engkau wahai kanjeng Nabi Isa, fawqal ladzina kafaru, melebihi, meninggikan alladzina, dari orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi pengikut-pengikutnya kanjeng Nabi Isa yang berjumlah 12 itu diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, karena di hatinya ada iman. Jadi orang yang diangkat oleh Allah, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, pastinya orang itu beriman. Jadi ada dua orang, golongan yang
diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang diangkat oleh Allah derajatnya itu ada dua golongan. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu maha mengetahui secara detail terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hambanya, ya. Harus dimasukkan itu ke dalam hatinya sampai harus dihujamkan. Dua golongan inilah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang diberi ilmu. Tentunya iman itu didapatkan dari ilmu. Ilmu itu didapatkan dari kita belajar. Al-ilmu ma fis sudur la fis sudur. Al-ilmu ma fis sudur la fis sudur. Yang dinamakan ilmu itu apa-apa yang sudah ada di dalam dada, bukan yang ada di dalam kertas atau buku. Maknanya apa? Ilmu yang kita pelajari harus kita pahami. Kalau sudah kita pahami, tentunya mudah untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pahami ilmu itu. Ilmu itu bukan di kertasnya. Ini hanya wasilah, ya. Ini hanya perantara saja. Ilmu itu adanya di dalam dada. Ilmu itu adanya di dalam hati. Itulah yang dinamakan iman, ya. Jadi sampai itu jangan salah. Kalau cuma pinter membaca, tidak paham terhadap apa yang dibaca, itu masih kurang, ya. Makanya sampai harus paham apa yang sampai kaji, apa yang sampai pelajari, harus sampai pahami. Kalau sampai bisa memahami apa yang sampean hafalkan, apa yang sampean ketahui, terus sampean pahami, terus sampean aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya hafidh indallah. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadaku kata Allah, marji'ukum, dikembalikan kalian semua. Fa'ahkumu bainakum, maka Allah akan menghukumi, mengadili Allah bainakum, di antara kalian semua. Fima kuntum fihi tahtalifun, di dalam apa yang ada dalam kalian, fihi, di dalamnya, tahtalifun, apa yang kalian selisihkan, apa yang kalian beda pendapat. Aku loh sing bener, aku ngaku-ngaku bener kabeh. Yang bener itu satu, dia tahu; dua, dia pahami; tiga, dia kerjakan, aplikasikan dalam kehidupannya nyata. Contohnya sabar. Sampai tahu sabar itu apa, terus sampai pahami, oh ini yang dinamakan sabar. Kemudian sampai harus praktekkan sabar itu dalam kehidupan sehari-hari. Oh ini yang namanya jujur. Sampean pahami apa itu jujur, kemudian sampean aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apa itu jujur.
Kalau cuma ngaku-ngaku doang, kalau cuma beda pendapat di mulut doang, tidak diaplikasikan, sama halnya juga bohong. Wa amal ladzina kafaru, maka apa-apa orang yang kafir itu, fa'u'adzibuhum, maka Allah akan mengadab mereka semua adzaban sadidan, dengan azab yang amat pedih, di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Pokoknya kalau nggak mau diberi petunjuk oleh Allah, menutup hatinya dari petunjuk Allah, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Mas jujur, mas sabar, tapi nggak mau. Mas sing sergep ngaji, sing sergep belajar, sing sergep kerja, tapi sampean nggak mau. Akhirnya sampean sendiri yang salting. Apa salting itu? Salah tingkah. Mau ke barat gak enak, mau ke timur gak enak, mau tidur gak nyenyak, salah atau dikejar-kejar oleh kesalahannya sendiri. Itu namanya sadid, pedih, adaban sadid, dan adab yang amat pedih, dikejar-kejar oleh rasa ketakutan, dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada lahum milik kalian min nasirin, dari penolong. Jadi tidak ada yang menolong sampean kecuali Allah. Sampean sekarang welet, tapi kalau Allah menginginkan sampean api, pasti akan dibentuk dan digiring oleh Allah, akan diberi petunjuk oleh Allah. Makanya sampean walaupun welet tetap semangat untuk ngaji. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelisnya ulama, jangan sok pinter, jangan sok paham, tapi aplikasinya dalam kehidupan tidak ada. Ngerti agama, ngerti apa sih agama, apa sih Islam, apa sih orang Islam itu. Jadi yang dikatakan orang muslim itu, dia harus bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan tangannya dan juga dari kejahatan lesannya. Al muslimu man salamal muslimuna yadihi walisanihi. Jadi yang dikatakan orang muslim itu, dia itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan tangannya dan juga dari kejahatan lisannya. Itu namanya muslim, itu namanya orang Islam. Wa ammal ladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Ini bedanya antara orang kafir sama orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dia akan beramal soleh. Kalau sampean udah mempunyai iman di dalam hatinya, pasti sampean akan beramal soleh. Wa yuwaffihim, maka Allah akan menyempurnakan bagi kalian ujurahum, balasannya, upahnya, ganjarannya alias pahalanya. Kapan? Besok di yaumil kiamah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fa yuwaffihim, maka disempurnakan bagi kalian ujurahum, pahala-pahala kalian. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah itu tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim, baik kepada dirinya juga kepada orang lain, ya.
Gak suka Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Sampai api, tapi sampai gak ngajak orang lain api, sampai juga zalim. Makanya diajak temannya ya, dibangunkan tatkala subuh temannya itu, mas bangun. Oh iya, ayo bangun. Kalau belum bangun dikasih air, coba diludahi. Kata bapak suruh kasih air, ludahkan juga air, terus sampai ludahi. Tak boleh, zalim namanya ya. Zalika natluhu, ketika natluhu dibacakan kepadanya, alaika kepadamu. Zalika natluhu, ketika dibacakannya, alaika kepada engkau, minal ayati, dari ayat-ayatnya Allah, wa zikril hakim, sebagai pengingat. Al-Hakim, dari zat yang maha bijaksana. Jadi sama juga Kanjeng Nabi Isa juga punya kitab, namanya kitab Injil. Kanjeng Nabi Musa juga punya kitab, namanya kitab Taurat. Kanjeng Nabi Daud juga punya kitab, namanya kitab Zabur. Juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya kitab, namanya Al-Quran. Sebagai apa kitab-kitab itu? Ya untuk nadlu, harus dibacakan. Sekarang dibacakan. Untuk apa? Wa dzikril hakim, sebagai pengingat. Jadi Quran itu sebagai pengingat, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai peringatan. Itu Al-Quran. Kalau sampean salah disalahkan, kalau sampean benar dibenarkan. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada di mana? Al-Qurannya itu ada di mana? Ada di dalam dada, ada di dalam hati. Al-ilmu ma fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya di dalam dada, bukan adanya di kertas. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ahlaknya Al-Quran, karena udah di dalam dada. Inna matala Isa, sesungguhnya diibaratkan Isa semisal Kanjeng Nabi Isa, perumpamaannya seperti Kanjeng Nabi Isa indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, sama seperti Kanjeng Nabi Adam, sama-sama makhluknya Allah, sama-sama hambanya Allah, sama-sama nabinya Allah, sama-sama rasulnya Allah. Khalaqahu, menciptakan siapa Allah kepadanya, kepada Kanjeng Nabi Isa, min turabin, dari tanah, sama dari saripati tanah. Ini yang membuat perbedaan di antara para ulama, bahwa Kanjeng Nabi Isa juga dijadikan min turabin, dari tanah, dari saripati tanah. Apa maknanya? Juga diciptakan dari apa? Dari saripati tanah. Apa namanya? Saripati tanah ini apa namanya? Saripati tanah. Enggak tahu saripati tanah. Apa mas? Saripati tanah mas? Dari sperma, sama diciptakan dari sperma, tapi secara gaib langsung ditiupkan ke dalam rahimnya ibunya Kanjeng Nabi Isa, yaitu Sayyiduna Maryam. Tsumma qol, kemudian berkata
lahu kepadanya siapa Allah, kun fayakun, jadi maka jadilah. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datangnya dari Tuhan engkau, fala takun minal mumtarin, maka janganlah engkau minal mumtarin, termasuk dari golongan orang yang mumtarin, yang ragu, yang bingung. Makanya kita tiap hari minta kepada Allah sehari semalam minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim di dalam sholat kita ya. Setiap kita sholat duhur 4 rakaat pasti kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah sehari semalam minimal 17 kali, biar hati kita tidak bimbang, tidak ragu, minta kepada Allah. Al-haqqir rabbika wala takun minal mumtarin, ma asabaka min faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsi. Gimana maknanya? Apa-apa yang datang kepada engkau berupa kebaikan itu semua dari Allah, dan sebaliknya, dan apa-apa yang datang kepada engkau berupa kejelekan itu datangnya dari dirimu sendiri, dari hawa nafsunya ya. Wa ma asabaka min gimana? Man asabaka ma asabaka min faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsika. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, mohon ampunanmu
atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti, mohon ampunanmu atas dosaku, ayah ibuku, atas dosaku, ayah ibuku. Semoga sehat selalu dalam lindunganmu, bahagia selalu dalam maghfirahmu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya